Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari sama-sama sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan bertahta atas pujian umat-Mu Tuhan. Di tempat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami ada di tempat
ini Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah Tuhan kami. Yesus Kristus Tuhan namanya. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami angkat kedua tangan kami ke hadapan Kau Tuhan. Kami sama-sama katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami terima pujian sembah kami Tuhan. Segenap hati kami bersama-sama katakan kepada Engkau Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan. Kami nyatakan Tuhan, Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sebab kami percaya kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Mari bersama-sama dengan iman katakan pada Tuhan Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah. Ini segenap kami Tuhan. Ku hidup. Mari sama-sama declare katakan, Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran.
Mari sama-sama angkat kedua tanganmu saudara. Mari katakan kau yang layak. Kau yang layak. Ini iman kami Tuhan Yesus. Kau yang layak. Kau layak. Dan kebenaran. Amin. Dengarlah seruan kami Tuhan. Kau yang layak. Kau layak. Amin. Mari sama-sama bersatu hati katakan sama Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Nyatakan kau yang layak Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kami sembah nama-Mu Yesus Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Biar hati kami penuh dengan pujian kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau layak disembah. Engkau layak disembah. Kami sembah nama-Mu ya. Kami sembah ya Tuhan. Haleluya. 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 Namanya siapa? Layaklah disembah Engkau di tempat ini Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Orang kamaya syakamaya rananamo. Erananamaya syakamaya.
Terus sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hiarabaya shandara bara. Hiarabarabaya shandar. Rabarabaya shandara bara. Bara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagi bagi
Puji nama Tuhan. Shalom GBI PRJ. Sekali lagi shalom. Saya percaya setiap orang di tempat ini siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Yang siap boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Hanya Kau satu-satunya pilihan dalam hidup kami Tuhan. Setiap kami yang bersuka cita Tuhan Yesus. Mari bersama-sama nyatakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Come on. Aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan. Mari bersama-sama siap melompat buat Tuhan Yesus. Come on, say. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang bebaskan. Bersama-sama katakan, Yesus kebenaran adalah apa? Sama-sama. Setiap kali Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan, sama-sama sekali lagi katakan. Come on. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu. Amin. Bersama-sama. Jika ku akui semua dosaku, dengan iman kami katakan Tuhan Yesus. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari bersama-sama katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Sama-sama. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Ini pernyataan kami Tuhan. Tak mau
Tuhan. Kami berbalik dari jalan yang salah menuju Engkau Tuhan. Kami janji ada Tuhan bersama dengan kami. Tuhan memampukan setiap kami Tuhan. Kami percaya oleh kuasa-Mu Tuhan. Engkau mampukan setiap kami yang percaya, katakan amin. Mari sama-sama tepuk tangan. Sama-sama katakan Tuhan. Oleh darah anak domba. Katakan saudara. Ada kuasa yang besar, katakan. Kuasanya oleh darah. Mari bersepakat sama-sama yuk. Tepuk tangan semua, katakan come on. Oleh, come on. Kami katakan, kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Kami percaya di tempat ini Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Mari sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Katakan sekarang telah tiba Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Mari katakan sama-sama. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah. Siap semua. One, two. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak. Mari sama-sama bersemangat katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kami percaya Tuhan, kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah. Mari saudara saya, dengan imanmu sama-sama katakan oleh darah-Mu. Oleh, come on, katakan. Oleh kesaksian, amin. Iblis di kuasanya. Kami percaya ada kuasa yang besar dalam kami Tuhan. Mari sama-sama katakan oleh darah-Mu Tuhan, katakan oleh, come on, hey, hey. Oleh kesaksian, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh. Siap ya, sekali lagi ya, sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja Saudara. Katakan haleluya. Hari ini ada kelepasan sebab kemenangan daripada Tuhan kita dinyatakan di tengah-tengah umat-Nya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan pada hari ini yang beribadah, saya mengajak kita semua bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kami mengangkat tangan kami untuk negeri kami Indonesia ini ya Bapa. Kami tahu negeri ini ada karena topangan tangan daripada Tuhan Allah yang dahsyat. Kami percaya, kami berdoa mulai hari ini Tuhan, terus bangsa ini berada di dalam penyertaan Tuhan.
bahkan atas pemerintahan yang ada, atas presiden dan wakil presiden kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, bahkan pada menteri, semua kepala daerah. Tuhan taruhkan hikmat yang daripada Tuhan dan roh takut daripadamu ada atas setiap mereka, sehingga setiap kebijakan, keputusan yang diambil mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan keadilan, mendatangkan kerukunan atas seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Dan kami juga saat ini berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Bapak, Engkau yang memberkati kesehatan daripada hamba-Mu ini, keluarga dan penggembalaannya terus Tuhan sertai, sehingga sebagai the messengers of the third Pentecost sampai menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, sampai Engkau datang kembali kedua kali, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dari bangsa ini bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan, Engkau mengetahui isi hati dan kerinduannya atas setiap kami. Tuhan berkati kesehatan daripada Dr. Yanto, atas istrinya, orang tua, anak-anak, menantu dan para cucunya. Diberkati oleh Tuhan. Engkaulah yang menjadi perisai dan penolong atas Dr. Yanto. Biar kiranya Tuhan, setiap kami jemaat di CK7 ini terus digembalakan, membawa kami semakin layak dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap kaum muda, generasi-generasi Yeremia, bangkit atas CK7, bangkit atas Indonesia, bahkan atas seluruh dunia. Akan bangkit anak-anak muda yang mendedikasikan hidupnya, memberikan dirinya, mempersembahkan kehidupannya untuk melayani, untuk mengasihi banyak jiwa-jiwa, untuk bergerak Tuhan pada hari-hari ini. Berkati setiap mereka menjadi anak-anak muda yang memuliakan nama Tuhan, menjadi anak-anak muda yang membanggakan keluarganya, menjadi anak-anak muda yang disukai, menjadi berkat dimanapun setiap mereka berada. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Dan kini kami berdoa apabila sebentar lagi firman Tuhan akan disampaikan, berkati hamba-Mu, biar apa yang sudah dipersiapkan siap dibagikan menjadi benih firman yang hidup atas setiap kami umat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya, bahkan Tuhan terus sertai dengan tanda-tanda heran dan ajaib, sehingga banyak orang melihat dan mengaku dengan lidah bibir mereka, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Baik, silakan kembali duduk Bapak Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari saya persilahkan Bapak Saudara untuk mempersiapkan persembahan. Bagi Bapak Saudara yang membutuhkan amplop, silakan mengangkat tangan. Pengerja akan melayani Bapak Saudara. Baik, jika sudah, mari bersama-sama kita berdoa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan dalam Praise and Worship Night GBI PRJ CK7 hari Rabu 12 Oktober jam 7 malam.
Sampai ketemu di Integrity Convention Center, Mall MGK, lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka Breast Cancer Month sedunia, Cancer Ministry CK7 berkolaborasi dengan Women of Integrity GBI-PRJ CK7 mengadakan acara Together We Share dengan kegiatan seminar deteksi dini untuk mengetahui bagaimana cara untuk mendeteksi penyakit kanker pada payudara serta cara-cara untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri dengan disertai tanya jawab peserta kepada narasumber dan pemeriksaan payudara dengan menggunakan alat USG. Kegiatan tersebut akan dilakukan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Integrity Convention Center, Ruang Safir dan Pearl, Mall MGK lantai 9, Jalan Angkasa Kafling Band 6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mari para wanita, kami mengundang untuk dapat segera mendaftarkan diri mengikuti kegiatan tersebut karena tempat terbatas. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Maya. Saya koordinator di Rumah Doa. Saya ingin menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup saya melalui wadah yang namanya Rumah Doa. Saya mengalami pemulihan, kelepasan, kesembuhan, dan menerima banyak mujizat dalam hidup saya di Rumah Doa. Hidup saya dipulihkan dan diubahkan Tuhan. Bahkan Tuhan memanggil saya untuk melayani orang-orang yang mengalami begitu banyak pergumulan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Mujizat Tuhan sungguh nyata. Kuasa doa akan membawa banyak terobosan dan mujizat bagi hidup Bapak Ibu. Saya secara pribadi sudah mengalaminya. Mari kami tim Rumah Doa mengundang Bapak Ibu semua mengalami kasih dan kuasa Tuhan di Rumah Doa. Ada tim Rumah Doa yang siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu. Datang dan terima mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Biar hari ini semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Dan semuanya hanya tentang Engkau Tuhan Yesus. Di bawah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan akan dibawa pujian kami yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to be something that's a word that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required.
search much deeper within. Through the way things have been, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. When it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. No one we can prove, no one we can prove. All I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within. You search much deeper within. Through the way things have been, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Can we sing? It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all. Mari bersama-sama nyatakan it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. I'm sorry, Lord.
semuanya hari ini hanya tentang Engkau Tuhan Yesus. I'm sorry Lord for the things I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Engkau yang menganugerahkan kami hidup, Engkau yang memberikan kami hidup, izin darimu untuk hidup. Kami menerimanya tadi pagi ketika kami bangun. Satu anugerah, satu kesempatan bagi kami untuk tetap menjadi pemuji, penyembah-penyembah-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Berfirman Engkau dengan bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara, satu kehormatan bagi saya untuk boleh melayani Tuhan, especially di gereja ini. Terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, tentunya juga gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang boleh berlelah-lelah juga datang di tempat ini, di gereja ini, di rumah Tuhan. Sungguh diapresiasi oleh Roh Tuhan itu. Kita akan buka dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Meskipun hujan tidak menghalangi kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu Matius pasalnya yang ke-9, saudara. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26 saya akan membacakan buat saudara. Kalau saudara juga mau mengikutinya, silakan bersama-sama dengan saya. Matius 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata seperti ini. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan
yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ada berkat Tuhan yang sangat luar biasa yang bisa kita terima pada pagi hari ini, saudara. Ya. Tempatnya berbeda. Dengarkan baik, tempatnya berbeda. Situasinya juga berbeda. Yaitu yang pertama sudah mati dan yang lainnya sakit parah. Orangnya berbeda. Bahkan waktunya juga meskipun hampir bersamaan tetapi berbeda. Hanya ada satu yang tidak berbeda, bahwa Tuhannya tetap. Amin, saudara. Yang menyembuhkannya tetap. Yang membangkitkannya pribadi yang tetap. Berkatnya bagi saya dan Anda adalah sederhana, saudara. Ya. Apapun persoalan dan masalah kita, kembali lagi, saya bukan jualan firman, tetapi saya ingin menyatakan sesuatu tentang bersaksi tentang pribadi itu yang sempurna, yang luar biasa. Ya. Seringkali kan hari-hari ini banyak orang bilang, wah dia pakai kata-kata firman, oh dia sedang menjual firman, oh dia sedang memperlakukan jemaat dengan firman. Saya mau katakan buat saudara, ada hal yang jauh lebih penting daripada itu. Yaitu bahwa pribadi yang saya dan Anda sembah itu sudah benar. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus di tengah-tengah persoalan dan masalah. Terlalu banyak saya mendengar masalah dan persoalan. Masalah dan persoalan saya saja sudah banyak, sudah ada, saya juga banyak dengar tentang persoalan dan masalah, dan saya tahu itu. Persoalannya adalah saya tidak bisa menolong lebih. Yang bisa menolong adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya hanya membagikan itu firman. Saya menyatakan itu firman, tidak lebih. Kalaupun saya bisa menolong, kemampuan saya terbatas, tetapi pribadi Yesus itu tidak terbatas. Anda lihat dia menghadapi kepala rumah ibadat yang hidupnya sudah ditinggalkan oleh anaknya yang perempuan. Mungkin hari ini saudara menghadapi situasi yang sama. Bisnismu mati, persoalanmu itu berat sehingga membuat ekonomi, keuangan itu mati. Ditipu orang kanan kiri, nggak punya modal lagi, mati. Ditawarkan bisnis lagi, terus Anda bilang nggak bisa lagi saya bisnis. Saya nggak punya modal. Ada orang lain banyak bilang begini, saya nggak punya teman lagi, teman-teman sudah meninggalkan saya. Sejak saya hidup di dalam Tuhan, teman-teman rasanya alergi dengan saya, mati. Bukankah kita juga mengalami hal-hal yang seperti itu? Mungkin ada juga yang mengharapkan jodoh dan berkata, sudahlah, mungkin sampai seumur hidup saya akan jomblo. Kenapa? Karena ya tidak ada yang naksir saya, tidak ada yang mendekati saya. Saya nggak punya begitu banyak pergaulan. Pergaulan saya mati. Saya hanya orang-orang yang biasa. Saya bukan dari keturunan orang hebat. Mati sudah masa depan saya. Itu menurut Anda. Dan on the other hand, di sisi yang lain ada juga yang berkata seperti ini. Aduh, berat. Perempuan ini katakan 12 tahun. Alkitab katakan 12 tahun. Mungkin Anda lebih daripada itu. Tapi di sini hanya dinyatakan 12 tahun dan darah itu coming out, keluar, not coming in but coming out. Bicara tentang kematian, bicara juga tentang darah, both of them itu bicara tentang hidup, saudara. Yang satu mati, yang satu kembang kempes gitu. Senin Kemis. Nggak cukup saya Pak Pendeta. Saya bingung. Hari-hari ini saya mendengar kabar tentang krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis energi.
Bahkan nanti krisis kepercayaan, saudara. Kalau Anda cerdas juga melihat fenomena yang terjadi. Ada aliran-aliran sekarang, bahkan ada satu pemimpin yang diikuti oleh banyak pemimpin dunia. Saya tidak harus menjelaskan di atas panggung, Anda lebih tahu. Anda bergaul dengan media sosial, Anda tahu. Dan saya diperlihatkan itu, dan saya bilang, ya saya udah lihat itu. Apakah membuat hidup kita jadi lebih baik? Tidak juga, saudara. Tetapi satu hal, kalau saya dan Anda tetap bisa percaya kepada Tuhan, itu firm, Yesus Kristus. Maka saya yakin dan percaya dia bukan hanya membuat hidup Anda jauh lebih baik lagi, tetapi dia yang akan menyelamatkan engkau. Dia yang akan buka jalan buat engkau. Dia akan mengeluarkan engkau dari situasi yang paling sulit sekalipun. Hanya ada dua hal. Yang pertama mati dan yang kedua sakit, saudara. Nah, banyak orang Kristen ditegur kalau sudah mati, ditegur kalau sudah sakit penyakit. Tapi ketika keadaan normal, biasa-biasa, saya mau tanya dengan Anda, kepala rumah ibadat ini kemana? Perempuan 12 tahun pendarahan ini juga tidak berjumpa dengan Yesus dan tidak dikatakan siapa perempuan itu. Dan acap kali kita juga seperti itu, kalau sudah mati aja, kalau keadaan sudah tidak terkendali aja, kalau udah sakit aja. Saya baru kehilangan sahabat baik dari keluarga saya, dan istri saya mendampingi selama 43 hari, mostly gitu, di rumah sakit, dan selama 27 hari gitu di rumah. Dan biasanya seperti itu, kalau sudah punya penyakit yang sudah divonis oleh dokter, biasanya pertobatan itu terjadi, dan itu baik, saudara. Tapi saya mau katakan buat saudara, ada yang jauh lebih baik lagi. Kenapa kita tidak harus bertobat sekarang, saudara? Amin, saudara. Ya hujan, ya keadaan rasanya mungkin tidak memungkinkan, ada tamu di luar, ada bisnis di hari Minggu, katakanlah seperti itu. Kenapa kita tidak bisa menomorsatukan Tuhan? Amin. Sebelum terjadi sesuatu yang menurut kita, aduh, suddenly, tiba-tiba, saudara. Anda lihat tidak direncanakan itu kematian bagi kepala rumah ibadat itu. Tidak direncanakan oleh perempuan ini bahwa dia bisa menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Teman saya 1 tahun saja menderita cancer, masuk di stadium 4, dia nggak tahan. Ini 12 tahun. Darah, energi itu, kekuatan itu, kehidupan itu mengalir keluar. Tapi di dalam Yesus selalu ada jawaban. Amin, saudara. Beri tepuk tangan buat dia. Nah, Anda perlu mengetahui, saya harus mengetahui kenapa sampai dua-duanya, both, in any situation, apapun alasan kita, alasan hidup kita, ya, alasan daripada kenapa saya dan Anda belum bertobat, itu seringkali tidak menjadi satu kekuatan di hadapan Tuhan. Tapi selama saya dan Anda tetap ada di dalam penyembahan ini, ya, ada di dalam kebenaran itu. Saya mau katakan ada 3 kebenaran yang Anda tidak bisa pungkiri. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran pengajaran. Dan saya melihat, ya, saya tidak ada di pihak membela gereja Tuhan di sini. But I'm telling you the truth. Kalau pengajarannya hanya yang indah-indah saja, saya mau katakan itu belum sempurna. Kenapa banyak orang seringkali salah kaprah dalam hidup? Karena dasar dari pengajarannya itu salah. Halo? Salah. Ya, kalau gereja ini, apa yang ada tertulis dalam kebenaran firman Tuhan terus diajarkan kepada saudara, itu benar. Apapun itu. Kami pendeta, gembala, hamba Tuhan bisa saja mengajarkan tentang yang baik. Tanpa harus mengajarkan yang kita tahu ini nggak populer gitu loh. Tapi saya mau katakan buat saudara, selama pengajaran itu atau selama hal itu ada tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan pengajaran itu benar. Halo? Rame kan kalau gereja tentang duit langsung, wah duit lagi, tapi ada kan? Lain soal kalau nggak ada. Ke gereja itu kan tanpa bangunan,
gereja itu adalah kita. Tapi ada kan, Yesus datang ke sinagog. Anda mau terjemahkan apa itu sinagog? Sinagog adalah bait suci. Adalah yang bilang di rumah perbendaharaan. Mana itu? Apa itu rumah perbendaharaan? Bawalah itu. Anda terhormat. Hari-hari ini ya, sekarang karena COVID ya, dulu Anda dihampiri loh. Seperti seolah-olah tanda kutip Tuhan mengumpulkan, collect. Tapi Alkitab katakan dalam Maleakhi, bawalah. Not the church, but you have to bring it. Saya dan Anda harus. Nah sekarang karena COVID kita lihat ada Q&R. Dan yang kedua, kotak persembahan tidak lagi di sini tapi di sana. Dan it should be better. Nah itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau diajar tentang hal-hal yang bersifat, ya menurut Anda, aduh sensitif, tapi kalau pengajarannya seperti itu, dan ada tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Abraham saja menyerahkan persepuluhannya gitu. Kepada siapa? Melkisedek. Imam besar itu ada tertulis dalam kebenaran firman. Kalau tidak ada, singkirkan itu, dan jangan percaya, don't believe that. Katanya harus dibaptis, baptislah itu. Kalau kita bilang enggak, yang penting hati, Anda buat pengajaran sendiri kan. Itu kebenaran pertama, yaitu kebenaran dalam pengajaran. Yang kedua, kalau hanya cuma pengetahuan, pengajaran, tetapi tidak ada tindakan. Yang kedua adalah kebenaran dalam bertindak, saudara. Singkirkan itu perbedaan antara Calvin dan juga Arminian. Ya, tapi saya dan Anda harus bertindak. Yesus bilang itu. Bahkan Alkitab katakan engkau boleh berbahasa roh sekalipun, bisa bernubuat sekalipun. Tapi kalau kau tidak melakukan maka sia-sia itu. Dan itu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Bagus ya, saya boleh berkhotbah di atas panggung dengan baik, dengan kata-kata rohani. Tapi waktu saya turun, saya tidak bisa mengimplementasikan itu. Saya mau katakan buat Anda bahwa tidak ada kebenaran yang kedua, kebenaran dalam melakukan, kebenaran dalam bertindak. Jadi saya dan Anda harus menjadi pelaku firman. Saya percaya tentang sekali selamat itu selamat, artinya sekali saja Yesus lakukan itu. Halo. Tapi dalam banyak kebenaran firman Tuhan kan dia katakan masuklah dalam pintu yang sempit itu. Dan Yesus katakan saya dan Anda harus menjadi orang-orang pelaku. Dia tidak suka, dia kritik itu, ahli-ahli Taurat, Farisi itu, dia tegur itu, saudara. Bahkan dia banyak memberikan perumpamaan demi perumpamaan siapa yang melakukan kebenaran. Dan murid-murid selalu berkata, orang itu Tuhan, orang itu. Dan Yesus selalu bilang apa? Lakukan itu, perbuatlah hal yang sama. Amin. Bicara tentang orang yang miskin itu Lazarus, ya, dengan orang yang kaya, jelas itu. Sehingga akhirnya Lazarus ada di pangkuan Abraham, menjadi pelaku kebenaran. Dan yang ketiga, kebenaran yang ketiga, ini bicara tentang kebenaran penyembahan. Yesus menegur perempuan itu. Yesus menegur banyak orang. Engkau menyembah Tuhan di sana. Engkau menyembah Tuhan atau berhala yang menurut katamu. Kan banyak Tuhan tanda kutip, saudara, dengan T kecil. Banyak orang yang menyembah batu, banyak orang yang menyembah pohon, banyak orang yang menyembah patung, banyak orang yang menyembah hal-hal yang lain, binatang saja dia sembah. Tapi saya dan Anda adalah penyembah-penyembah yang benar. Kenapa? Yang disembah itu harus memberikan kita garansi bahwa kita hidup kekal selama-lamanya. Saya kembalikan buat Anda. Anda pernah ada nama selain Yesus yang bisa memberikan kepastian itu? No. Amin. Dia kerjakan satu kali aja. Kekal selama-lamanya. Artinya ketika Anda masih hidup dan pertobatan itu terjadi tiap-tiap hari, saya mau katakan buat saudara, keselamatan itu tidak akan hilang. Karena Yesus melakukan. Tapi kalau Anda tanya kepada saya, bagaimana dengan kalau kita sengaja berbuat dosa? Ada kok. Alkitab bilang itu. Hati-hati, saudara. Jadi yang ketiga ini bicara tentang kebenaran penyembahan. Saya dan Anda sudah benar menyembah Tuhan yang benar. Menyembah Tuhan yang dari atas, bukan yang di bawah.
menyembah Tuhan yang pemilik kuasa, segala sesuatu Dia miliki. Dia bilang dalam firman, segala kuasa ada padaku di surga dan di bumi. Amin, saudara. Jadi kalau kita menyembah Dia, kita sedang ada dalam penyembahan yang benar. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. So, kalau begitu, apa yang sedang ditawarkan Tuhan mengenai dua perkara ini? Kepala rumah ibadat dan juga perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, saudara, coba Anda lihat di dalam kebenaran firman Tuhan itu, yaitu di dalam pasalnya atau ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya baca dengan cepat. Matius pasalnya yang ke-9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Apa yang saya dan Anda harus miliki dan apa yang Anda dan saya harus lakukan di dalam meresponi mujizat, pertolongan, bahkan di masa-masa di hari-hari yang sulit ini. Ya, Anda lihat di media massa, ya, bagaimana dolar sekarang sudah tadi 2 malam yang lalu saya baca sudah 15.200. 15.200. Ya, apapun kata orang gitu. Saya ingat peristiwa dulu gitu. Ya, mudah-mudahan ini tidak dipolitikan gitu ya. Pemerintahan yang dulu juga pernah jatuh ketika dolar 17.000. Betul apa betul? Ya. Jadi begini, ketika keadaan itu ya makin sulit ya, khususnya di ekonomi dan keuangan, biasa tuh kampung tengah itu pemicu tuh. Kampung tengah itu pemicu tuh. Kalau udah nggak ada pekerjaan, kalau sudah miskin dan juga jadi bodoh, saudara, maka biasa terjadi hal-hal yang seperti itu. Saya tidak menyatakan bahwa ambruk, tidak, tetapi keadaan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, keuangan akan seperti itu, ya, akan diputar balikan, diombang-ambingkan, ya, sehingga terjadi demo, terjadi protes, ya. Tapi tetap percaya, ya, bahwa Anda punya Tuhan yang hebat, Anda punya Tuhan yang sempurna. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi buat Dia yang sempurna itu. Yang pertama, Alkitab katakan sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya maka ia akan hidup. 19, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Terus di bagian yang kedua, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjambah jubahnya. Kalau Anda ingin melihat pertolongan, ya, selalu orang bilang begini buat saya, ya kita harus melewati yang namanya penderitaan. Saya tahu itu. Ya, hidup saya juga dibaluri dengan banyak penderitaan. Tetapi hal yang pertama yang perlu saya dan Anda waspadai, bahkan mengerti, ini bicara tentang proses. Saya dan Anda have to follow the process. Proses itu berlaku dalam kehidupan orang yang percaya. Anda lihat bagaimana Yesus Kristus, Dia sudah mulia, Dia sudah agung. Tetapi Dia pribadi yang setia dan taat mengikuti proses itu sampai mati di kayu salib. Dan we have to be like Jesus. Saya dan Anda harus juga seperti Dia. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu. Kata disempurnakan itu diproses terus. Menjadi pribadi yang sempurna sesuai di hati dan di mata Dia. Jadi kalau hari ini katakanlah kita masih ada di dalam situasi yang menurut Anda kurang dan tidak menguntungkan, anggap itu proses. Amin. Proses. Aduh belum dapat ini, proses. Setialah dalam proses itu. Jangan tinggalkan ibadah, saudara. Halo. Jangan tinggalkan doamu. Jangan tinggalkan kesetiaanmu. Tetap setia dalam proses itu. Diproses, saya juga diproses, dibentuk oleh Tuhan. Dan sampai hari ini tetap diproses. Baik dalam pernikahan, baik dalam keluarga, hubungan juga satu dengan yang lain, baik dalam pelayanan, bahkan yang besar itu dalam hidup in general, diproses. Ada-ada saja itu. Dan itu bukan membuat kita menjadi jatuh atau Tuhan sengaja menjatuhkan kita, tapi sebaliknya mengangkat kita lebih tinggi. Menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Melalui proses kita tahu siapa itu Tuhan. Melalui proses kita tahu siapa teman terbaik kita. Setuju nggak?
Melalui proses kita tahu, oh begini, oh gini cara mengantisipasinya. Aku udah pernah nih, aku pernah alamin ini nih, aku pernah diperlakukan seperti ini. Itu kan proses. Proses yang harus saya dan Anda jangan menjadi orang-orang yang pengecut. Lewati, hadapi itu. Kalau Anda bisa setia sampai akhir, maka proses itu berubah. Dan biasanya proses tidak akan pernah itu mencederai, menipu, mengkhianati hasil. Hasilnya Anda terima. Ya, hasil akhir Anda terima. Bagi siapa Yesus katakan yang boleh setia dan bertahan sampai akhir, dia adalah pemenang itu. Yang kedua, saya cepat di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat penuh seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Hal yang kedua, setelah Anda juga ada dalam proses itu, dengarkan dengan baik, ada yang namanya proles atau proles. Artinya apa? Yang tidak menyerah, tidak mudah menyerah. Yang tidak menjadi lelah. Gitu. Ya, jadi pantang mundur gitu, tetap bertahan. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang menjadi pahlawan di mata Tuhan. Kenapa rumah tangga berantakan? Sederhana, ya, nggak ada proles, nggak ada daya tahan di situ. Ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol di mobil gitu ya, karena ada seseorang kemarin bicara dengan kita gitu. Dan saya bilang, kalau saya tuh nggak tahan, apapun juga bisa terjadi. Saya dibentuk oleh Tuhan, melayani Tuhan sampai hari ini 43 tahun. Kalau saya nggak tahan-tahanin, kuat-kuatin gitu, maka pasti worse sekarang, pasti berantakan. Di pernikahan juga begitu, 2 orang yang berbeda, kutub gitu loh ya. Saya Manado, Ambon Chinese, ini Jawa saudara, Tulen. Itu kalau dua-duanya nggak tahan, banyak orang kan baru 2 tahun aja, 6 bulan aja, 1,5 tahun aja, terus sudah, saya nggak tahan Pak. Ada seorang teman saya bilang, saya udah 32 tahun menikah Pak. Saya pikir suami saya itu bukan jodoh dari Tuhan. Aduh. Saya tanya sekali lagi, tolong diulangi pertanyaannya dan statementnya. Saya udah 32 tahun Pak menikah. Saya baru tahu loh, bahwa suami saya ini bukan jodoh dari Tuhan. Aduh. Dia bilang, kenapa Pak? Ibu bisa membuat saya menjadi pasien penyakit jantung. Kenapa? Aduh Tuhan. Saya nggak akan pernah bisa cerita buruk, busuk, jelek, negatif tentang my wife. Never. Anda nggak akan pernah dengar. Kenapa? My wife. Jatuh bangun, my wife. Udah titik. Orang suka pancing kayak gitu, ya Bu ya. Pak, Ibu punya kelemahan. Ya ada, biar aja gue yang tahu. Saya nggak pernah di hadapan jemaat gitu maki istri saya. Ngapain? Istri-istri saya tidur, saya sama dia. Kecuali kita beda kilometer. Tiap hari sama dia. Saya nggak akan pernah juga cerita anak-anak saya yang buruk untuk orang lain. Kenapa? Saya harus tahan. Itu adalah proses Tuhan dan saya harus tidak mudah menyerah. Dan hari ini kalau saya dapat hasilnya, puji Tuhan. Orang suka tanya, iya Pak ya kalau kita nggak tahan sama istri gitu ya Pak. Aduh, kadang-kadang istri ini keliwatan. Enggak juga. Dia bilang, kenapa Bapak bilang gak keliwatan? Gampang, kalau dia keliwatan tarik aja mundur. Dia bilang, Bapak terlalu positif. Ya, kalau bukan kita siapa lagi yang harus positif? Halo, kayak saya orang bener aja gitu. Istri saya juga bisa cerita tentang keburukan saya. Anda kan juga gak pernah dengar tentang itu. Gimana kalau saya marah kadang-kadang hanya cuma di dalam kamar. Saya marah hanya cuma antara kita berdua, bahkan eye to eye, mata dengan mata gitu ya. Jadi saya cuman, iya tapi kamu nggak boleh begitu. Terus anak masuk, jepret aja, kita diam aja. Pura-pura nonton TV.
Terus anak saya, ceritanya apa Pak? Gue nggak tahu apa gitu. Jadi Papa tadi ngapain? Nggak, cuma lihat aja TV. Ceritanya nggak tahu, ya kamu terjemahkan dong apa ceritanya. Terus dia lihat istri saya, Mama kok kayak abis nangis gitu. Istri saya bilang, enggak, aduh kelilipan. Dia nggak usah tahu lah pertengkaran kita, sederhana gitu. Nanti anak saya keluar, baru kita selesaikan secara kelaki-lakian dan kewanita-wanitaan. Hanya kita yang tahu. Benar nggak Mah? Betul nggak? Iya. Saya peluk dia dari belakang. Pokoknya ajaran ibu saya itu tidak akan pernah berubah dalam hati saya. Kau harus menyelesaikan masalah dan jangan pernah tinggalkan rumah kalau masalah itu belum selesai. Jadi kalau saya menikahkan orang, bukan saya nikah sama orang, maksudnya kalau saya menikahkan ada sepasang suami istri gitu, calon suami istri, saya akan bilang kepada suaminya dan juga istrinya. Itu kan perpecahan terjadi karena itu nggak tahan, harus tahan. Saya bilang kemarin saya menghadiri pernikahan dari anak Nasrani saya. Kalau di Protestan dibilang anak Nasrani, saya bapak seraninya. Jadi kalau terjadi apa-apa saya tanggung jawab. Kuliah, makanan, minuman, terjadi apa-apa saya harus tanggung jawab gitu. Berat juga sih bapak Nasrani gitu. Oleh sebab itu orang Kristen berat juga. Nasrani kan Anda? Jadi berat juga saudara. Jadi saya hanya bilang kepada suaminya, kau adalah panglima ya, dan jangan pernah keluar rumah. Kalau terjadi apapun, selesaikan dulu, baru. Karena kalau keluar rumah, kejahatannya tuh, atau sang jahat itu akan lebih lagi menggoda kita. Dan yang terakhir, saudara, Anda boleh lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu, sebentar, Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-22b, 25 dan 26 saya bacakan buat saudara. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Yang ketiga ini bicara tentang progres atau kemajuan. Saya dan Anda harus mengalami kemajuan demi kemajuan setelah diproses, dan juga daya tahan, ya, tidak mudah menyerah, tidak mudah mundur gitu loh ya. Tidak pernah capek untuk hal itu, capek boleh tetapi tidak berlebihan. Hal yang ketiga adalah apa yang kita tanam itu harus menghasilkan. Halo, ya. Anda jadi jemaat di sini udah berapa tahun? Enggak boleh 2007 ya, ada teman saya bilang kalau nggak salah Bapak masuk di GBI PRJ di sini 2006 ya Pak, 2006. Saya bilang iya 2006, 2007 saya udah agak lupa. 2006 yang dia tahu, bagi saya 2007 kalau tidak salah. Tapi whatever itu, ya. 2006, 2007, nyatanya 2022 masih ada di sini. Dan sebagai referensinya, selama saya melayani di sini harus ada kemajuan. Kemajuan bukan hanya di pihak Anda, ya, gereja, tapi juga di saya. Apa itu? Dalam keluarga, ya, di dalam rumah tangga, di dalam bahkan perekonomian, saudara. Seringkali orang bilang itu nggak penting-penting. Perekonomian itu penting. Bagaimana mungkin dia bisa mengajar, hutangnya di mana-mana, saudara. Bagaimana dia bisa mengatakan kebenaran, tetapi tipu, gitu. Ya, ada banyak sekarang hamba Tuhan juga jatuh hanya karena perkara-perkara itu, keuangan, ekonomi. Tapi saya belajar untuk menjadi bersih dalam keuangan itu. Dan kalau Tuhan tolong saya, layak juga saya saksikan karena ekonomi keuangan itu bagian penting dalam hidup kita. Nah, kalau saya tidak meminta-minta sampai detik ini, saya tidak pernah meminta-minta soal ekonomi, keuangan. Walaupun banyak orang bilang, itu pendeta keuangan, pendeta ekonomi, pendeta duit. Enggak juga, saya enggak pernah merugikan. Tapi melalui Tuhan, melalui orang-orang memberkati saya, karena tidak mudah menjerah, karena juga setia, taat, ya harus ada kemajuan. Pernikahan kan juga begitu, ya. Enggak mungkin ada pernikahan yang baru 2 bulan, dia setia loh, enggak mungkin. Atau baru 4 hari, aduh tuh laki setia banget, baru 4 hari. Waduh dia setia banget loh Pak. Idih suami saya sih setia banget. Kenapa? Saya ke WC aja diikutin. Saya masak Pak, aduh suami saya di belakang saya. Berapa lama si Inci menikah? 4 hari Pak. Yang setia itu 31 tahun. Halo.
Yang setia itu 52 tahun. Gembala saudara sama istri, Ibu Olive setia. Olive bilang, oh Pak pendeta lagi, siapa lagi dong yang harus saya kasih contoh? Lebih baik gembala Anda daripada saya kasih tahu gembala yang lain. Yang saya nggak tahu juntrungannya, betul nggak? Jadi kalau saya bilang, oke lah sekarang saya 31-32 tahun saya menikah. Dalam situasi kondisi akhir zaman ini, tantangan ada, masalah ada, persoalan ada. Yang gangguin dia juga banyak, emang cuma saya diganggu, dia juga banyak. Memang istri saya udah rada judes. Apa sih? Ngapain gitu. Kalau saya kan paisengki. Iya. Amin, amin ya Bu, haleluya. Haleluya. Nah dikategorikan kok diam aja? Enggak. Maksud saya, iya Bu, ada apa? Enggak ada yang mau konseling dengan saya. Ini Pak, masalahnya kan gitu Pak. Maksud saya, diam Ibu, diam. Setan iblis ya, kan nggak mungkin. Terus ada orang bilang, duh Pak Yohan kalau konseling baik, mau tantang saya jahat. Apa? Hah? Mau nangis, diam, gue gampar lu. Ya kalau orang lama saya punya masalah berat. Apa jawab saya? Amin Bu, ya. Tenangkan diri Ibu, ya. Puji Tuhan. Yang denger gini, manis amat kata-katanya. Masa saya mau jelek Ibu ya, Ibu jelek ya. Ibu tahu nggak? Ibu udah jelek, nangis tambah jelek Ibu. Enggak kan, gitu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sangat sempurna. Tidak ada celah, tidak ada cacat, tidak ada kesalahan, tidak ada hal-hal yang negatif di dalam Tuhan. Dua persoalan berat, kematian dan juga sakit yang akut, dua-duanya dengan mudah Tuhan menyembuhkannya. Hari ini kami datang dengan dua kategori itu Tuhan. Bisnis kami mati, mata pencarian kami mati. Ekonomi kami juga Tuhan parah. Rumah tangga, keluarga kami juga ada dalam keadaan mati dan parah. Dan mendengar firman Tuhan ini, kami mau belajar kembali. Mau datang lagi kepada pribadi yang tetap sama, tidak pernah berubah. Yang memiliki keilahian, dimensi yang menembus ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan. Kematian Engkau tembus. Bahkan sakit penyakit yang parah Kau tembus. Dengan mudah Kau melewati itu. Dengan apalagi kami menyebut Engkau selain Tuhan yang sempurna, Tuhan yang layak kami sembah, Tuhan yang layak kami ikuti, Tuhan yang layak kami berlaku setia kepadamu, Tuhan yang layak yang harus kami taati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau belajar bukan hanya memuji tapi menyembah. Kalau kami memuji, kami hanya berkata pada saat kami diberkati. Tapi kami menyembah pada saat kami tidak diberkati sekalipun. Kami mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang boleh hadir di sini. Terima kasih untuk gereja-Mu yang masih boleh ada di sini. Terima kasih untuk Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk izin kehidupan nafas yang kami masih boleh terima. Kematian, sakit penyakit parah, apapun kami yakin dan percaya jawabannya hanya Engkau. Jawabannya hanya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka, studi, pendidikan, pergaulan, jodoh mereka, keuangan, finansial, bahkan sakit penyakit apapun patah dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan kesehatan buat mereka Tuhan, menghadapi situasi yang sulit, berikan pertahanan yang baik buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih, dan kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus 2000 tahun lalu sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan mau agar kita lebih lagi mengasihi Dia dan juga lebih lagi mengasihi kita. Perjamuan kudus ini juga peruntukan bagi mereka yang percaya dan anak-anak di bawah 12 tahun agar tidak ikut dalam perjamuan kudus ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Engkau yang tidak berdosa, dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati gantikan kami dengan penderitaan-Mu yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh-sungguh amat baik kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Tuhan mau agar kita masuk dalam perjamuan kudus ini dengan cara yang benar. Oleh karena itu, mari introspeksi diri kita, minta ampun kepadanya, minta ampun kepadanya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami. Syikira bayara. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami sudah disucikan dan dikuduskan Tuhan. Sehingga kami layak untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteraskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur dan bahasa roh. Terima kasih Yesus. Oh ya raba ya raba ya rara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ya Rabba ya biar puluhan kasih mula-mula turun atas kita semua. Mujizat penuaian turun atas kita semua. Mujizat kesembuhan turun atas kita semua. Terima. Ya
Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Oleh darah-Mu kami sudah diselamatkan. Oleh darah-Mu kami sudah diperdamaikan. Sehingga kami dapat mengambil-Mu, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat-Mu saat ini siap menerima berkat daripada-Mu. Mari para suami tempat ini angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati para suami tempat ini Tuhan Yesus. Jadikan mereka imam, raja, dan nabi Tuhan yang memimpin dan membimbing keluarga mereka untuk mencapai destiny-Mu Tuhan Yesus. Biarlah karakter Kristus yang ada di kehidupan mereka Tuhan. Menjadi teladan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka maupun di tempat kerja mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kau bawa mereka ke level yang lebih tinggi lagi Tuhan secara rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini para istri, angkat kedua tangan-Mu. Berkati para istri-istri tempat ini Tuhan Yesus. Jadikan mereka tiang doa dan penolong bagi suami dan keluarga mereka Tuhan. Jadikan mereka pokok anggir yang manis di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Kau jadikan mereka wanita yang bijak Tuhan. Yang terus mensupport keluarga mereka Tuhan Yesus. Beri mereka hikmat untuk dapat mendidik anak mereka untuk takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari para anak muda yang belum menikah dan para single parents, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati generasi penerus tempat ini Tuhan, generasi Joshua Tuhan Yesus. Biarlah roh takut akan Engkau, Kau taruh di hati mereka Tuhan. Kekuatan untuk menjaga kekudusan juga Kau curahkan pada mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka mau taat dan setia pada firman-Mu Tuhan Yesus. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak biasa juga Kau curahkan kepada mereka Tuhan Yesus. Yang belum menikah, Kau berikan mereka jodoh yang sepadan, jodoh yang diberkati oleh Engkau Tuhan, jodoh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Yang single parents, peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan, kasih agape maupun kasih filia Tuhan Yesus. Kau tuntun bimbing setiap langkah mereka Tuhan Yesus. Terus Tuhan juga berkati, cukupi mereka Tuhan Yesus, beri mereka kekuatan juga Tuhan Yesus. Biarlah mereka ada penuh dengan kebahagiaan dan pengharapan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat angkat kedua tangan-Mu. Dengan iman, mempercaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terberat sudah diberikan jawaban doa, yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Hamba berdoa seluruh jemaat GPRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Silakan duduk Bapak Saudara semua. Saudari berkati amin. Ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta John Lomoindong yang menyampaikan firman Tuhan, terus memberkati Bapak dan juga keluarga berlimpah-limpah. Baik, di kesempatan siang hari ini saudara, kami menyambut dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu ada baru pertama kali beribadah tempat ini di GBPRJ, boleh angkat tanganmu saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi kalau ada. Apakah ada? Ada di sebelah kiri, saya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Selamat datang saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini. Terus memberkati Ibu dan juga keluarga yang ada. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami silakan untuk bisa scan QR code yang ada di depan saudara untuk dapat mengisi form biodata jemaat baru. Baik saudara, kami juga menginformasikan saudara bahwa setelah ibadah selesai saudara, harap duduk kembali saudara, kita akan keluar sesuai dengan aturan dari kami WL untuk dapat tidak terjadi penumpukan di depan sana saudara. Baik, kita akan menerima doa berkat. Baik Bapak Ibu saudara bisa untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah Kau tabur Tuhan melalui Pastor Johan Tuhan Yesus. Kau berkati Pastor Johan Tuhan berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Terus Kau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus untuk menuai jiwa-jiwa secara luar biasa Tuhan. Terus Kau tingkatkan Tuhan segala aspek dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Menjadi berkat, jadi terang dan garam dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berikan mereka telinga seorang murid Tuhan yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman-Mu dengan taat dan setia Tuhan Yesus. Kau juga berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jemaat-Mu saat ini siap berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang percaya dan sudah berkati, sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen. Semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati, dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini.
Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.